Asra. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para ustadzah, para orang tua, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita semua, Al-Mukarram Al-Walid Al-Ustadz Ki Haji Abdul Rahim. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Segenap pengurus DKM Mushola At-Taqwa, para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, para ibu, para bapak hadirin, dan aparatur pemerintah hadir tengah-tengah kita, Bapak Bimas Pol, Bapak dan Ramil, dan segenap para orang tua. Mudah-mudahan kumpul kita semua, hadirnya kita hari ini dalam rangka acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir Allah panjangkan umur, Allah berikan berkah, dan senantiasa dikasih rizki yang banyak, yang halal barokah, dan kumpul kita hari ini diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan ilmu-ilmu kita bertambah menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau guru kita ngomongin Isra dan Mi'raj. Isra itu secara bahasa artinya jalan, jalan di waktu malam, itu namanya Isra. Maka orang yang kalau lagi jalan tengah malam disebut lagi Isra. Ada emak-emak, ibu-ibu ngambek sama laki, gembol pakaian tengah malam, dia kabur dari rumahnya, itu berarti emak-emak lagi Isra. Kita hanya tetangga, mau kemana Pok? Gue mau Isra. Ya, ini bocah rese lagi nih. Ini jadi orang kagak nyatin gua. Ya diam neng. Apaan Pok? Air. Oh. Nah, diam dulu neng, duduk. Ya, jadi orang agak ngiatin gua neng, jadi ngiatin lu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau diisrokan, po. Makanya pergi itu dalam bahasa Arab ada macam-macam. Ada yang namanya zahaba. Zahaba artinya pergi juga, cuman perginya rada deket. Contoh, ana adhabu ila suq, saya pergi ke pasar, jadi perginya rada deket. Nah, yang kedua ada lagi safaro. Safaro artinya pergi juga, cuma perginya rada jauhan dikit. Contoh, ana usafiru ila Makkah, saya pergi ke Makkah, berarti perginya rada jauh, 9 jam naik pesawat. Tepos pantat duduk, Bu, tuh. Ada lagi namanya sarro. Jadi sarro itu artinya sarro yasri, artinya apa? Perjalanan yang sangat jauh yang ditempuh dalam waktu singkat, namanya Isra. Makanya Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau Masjidil Haram kan ada di Mekah, Bu. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta VVIP, udah onta paling keren. 3 bulan, tapi bagi Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma sepertiga malam, Pok, sebentar doang. Naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra nih. Nah, Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kedua sampai ke-7, Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud.
ini yang namanya disebut mi'raj. Jadi Isra artinya jalan, mi'raj artinya naik. Bu, ngapain Isra Mi'raj Nabi? Ini Isra Mi'raj kita ambil pelajaran. Pertama, Isra Mi'raj itu maunya Allah, jadi bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin po. Allah yang mau. Kalau ukuran otak mah kagak nyambung po. Lah sebelum subuh udah nongkrong lagi Nabi di Masjidil Aqsa. Ya Allah luar biasa tuh Nabi. Bu, ini Masjidil Haram Aqsa. Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah mau berkehendak jadi maka jadilah. Jadi Allah yang mau. Jadi kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin po. Mana buktinya? Nabi Adam bapak nggak ada, emak kagak ada, Allah mau hidup Nabi Adam, bener kan? Allah yang mau. Nabi Isa bapaknya nggak ada, emaknya ada, Allah mau hidup Nabi Isa, bener? Siti Maryam kan nggak punya laki po, kok bisa bunting? Lah Allah yang mau, lah bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Ini bukan di sini, bukan di sono, di laut tuh. Makanya pertama Isra Mi'raj mengajarkan kita menanamkan iman, tanemin iman baik-baik. Sebab kenapa Bu? Selesai Isra Mi'raj tuh orang ketahuan di situ mana yang beriman, mana yang kagak, mana yang setengah-setengah ketahuan. Yang beriman makin mantep. Golongannya siapa? Golongan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pulang Isra Mi'raj yang nggak cerita tuh sama orang-orang. Orang kafir nggak percaya nih. Wah Muhammad udah gila, Muhammad stres masa Isra Mi'raj, berangkat sepertiga malam udah baik lagi sebelum subuh, ketemu Allah langit pertama 7 tembus semuanya. Itu Muhammad udah stres dah. Ngadu nih sahabat orang-orang kafir sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ada apa? No, lihat no, temen lo. Siapa? Muhammad. Udah PA dia. Lah emang apa? Lo katanya Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sebelum subuh udah nongkrong lagi di sini. Kan itu bohong, nggak masuk akal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Benar Nabi Muhammad Rasulullah ngomong begitu? Benar. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lebih dari itu saya percaya kalau Rasulullah yang ngomong. Lu udah jangan ngomong lagi lu. Kalau ngomong lagi gua bacok patang leher lu. Pergi sana lu. Diusir po. Sayyidina Abu Bakar dapat julukan namanya As-Siddiq, yakni yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bu, apa yang kita dapat? Pertama Isra Mi'raj iman kuatin. Sekarang kan iman po banyak banget godaannya. Tantangan iman berat. Yang bikin malas kita ngaji, bikin malas kita ibadah udah banyak. TV siang malam nonstop di rumah. Itu godaan yang kita bikin malas. Ada aja halangannya. Anak emak maghrib berebut remote. Sinetron emang acara seru-seru kalau maghrib. Dangdutan udah mulain maghrib kok. Bu, lagi seru-serunya. Bener. Lagi sinetron sekarang udah kagak ada yang bener po. Udah kagak ada yang didik banget. Sinetron lebay-lebay banget. Orang kurung batang naik ke tiang listrik meledung. Iya, ada mayat digotong nyebur ke kali. Ini kagak aja po ya. Ya ilaha illallah. Itu sinetron azab siang malam sore pagi ada mulu. Tuh Allah lebay po ya. Udah dikuburin nih, kuburan meledung. Diajar geledek ya. Allah karim. Bu, ada sinetron judulnya kemarin tuh parah lagi tuh dia po. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ada itu saya lihat. Lebay banget itu po. Bebe po ntar po belanja ngumpet-ngumpet sama laki. Mayat po dipaketin. Kagak aja. Sinetron tuh kagak ada yang benar. Kenapa? Godaan berat, iman tantangannya gede. Semakin berat tantangan, semakin pahalanya gede Allah kasih.
Maka nih pertama pesan Isra Mi'raj buat kita, jaga iman, warisi nama anak-anak kita. Intan paling mahal, mutiara paling berharga iman. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silakan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Tantangan berat, godaan berat. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Isra Mi'raj buat kita apa? Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Ini kenapa? Karena Rasulullah dihibur, po. Kenapa dihibur? Sebelum Isra Mi'raj kan ceritanya begitu. Nabi ditinggal bininya, Siti Khadijah meninggal. Sedih, po. Siapa sih yang kagak sedih ditinggal bini? Apalagi bininya sayang banget Siti Khadijah, po. Ya bu, Siti Khadijah sayang banget, hartanya, jiwanya luar biasa dikorbankan buat Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Apa yang pertama kali Rasulullah tahu ketika dapat terima wahyu tuh di Gua Hira, di Jabal Nur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dapat wahyu, kedinginan, gigil, datang Siti Khadijah, pulang. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa bang? Zamiluni ya Khadijah, zamiluni ya Khadijah, selimutin aku ya Roja, kedinginan. Ada apa bang? Ada apa bang? Tenang bang, abang enggak sendirian, ada saya di samping abang yang setia menemani abang. I love you, I love you. Tuh bu, istri soleha begitu po. Laki-laki susah tampil bini. Ini kagak, laki pulang dagang rugi marah-marah. Emang dasar laki goblok lu bang, dagang rugi mulu najong gua. Orang sekarang lo kerja, sono kerja, ngapain kerja tuh gaji 100.000 nyukupin kemana bang? 100.000 belum belajar di dapur, belum punya jajan. Emang dasar lagi goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Ada bini, ya Allah, ada yang model begitu, ada. Ya ilaha illallah. Nih kita kudu po. Rasulullah luar biasa, ditinggal Siti Khadijah, nyusul lagi pamannya. Ya Allah, siapa paman Rasulullah? Bu, Abu Thalib meninggal dunia. Sedih, itulah yang disebut tahun kesedihan, amul huzni, tahun kesedihan Rasulullah. Ditinggal orang-orang terdekat. Akhirnya apa? Allah kasih rihlah, Allah kasih jalan-jalan. Ayo Muhammad, aku hibur kau. Mendapatkan perintah sholat Isra dan Mi'raj. Langit pertama, kedua, ketiga, 7 tembus ke Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar Mustawa, berjumpa kepada Allah, dapat perintah sholat. Dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali lagi dijawab salam Allah oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah. Luar biasa perintah sholat bu. Pertama ada yang menyatakan 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj Rasulullah ketemu sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, dari mana Mad? Ini kalau bahasa kita po, dari mana lo? Dari ketemu Allah. Dapat perintah apa? Sholat. Berapa? Gocap. Nabi Musa dengar Rasulullah ngomong gocap kaget po. Lu yang bener Mat, ilokan sampai gocap. Tuh bahasa kita. Bener Nabi Musa, nggak bakal mampu umat lu sholat 50 waktu. Kalau menurut gua lu balik lagi minta diskon. Rasulullah suruh balik ketemu Allah, minta diskon, dikurangin 5. Balik lagi ketemu Nabi Musa, ditanya udah berapa Mat? 45. Masih kebanyakan, umat lu kuntet-kuntet. Umat lu kecil-kecil, nggak bakal sanggup sholat 50 waktu, 45 waktu mak. Gua aja beda gua mak, apalagi umat lu batuk-batuk mulu. Iya Allah udah kuru tenggeng kecil. Ini air putih. Ini air siapa? Ini MP2, ini air banyak banget po. Kayak muja air.
Bu, bu, tuh kebanyakan udah umat lu nggak bakal sanggup sholat 45 waktu, lu balik lagi merad. Ini bahasa kita po, minta diskon, balik lagi Rasulullah ketemu Allah dikurangin lagi 5, tinggal 40. Balik lagi ketemu sama Nabi Musa, masih banyakan Muhammad, kagak sanggup umat lo. Umat gue melain mau umat lo, kata Nabi Musa. Umat gue mau gede-gede, keker-keker, gemuk, minumnya susu, madu, dagingnya enak-enak. Lah umat tuh gue liatin makan, ya Allah air putih doang minumnya. Ini contoh, ini contoh. Contoh ini mau po, contoh. Tuh. Contoh, ini mah contoh. Udah jangan pakai diributin. Contoh, ya udah pada tua masa kagak paham ya bu. Bu. Lalu balik, mondar mandir. Akhirnya pok sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa lagi. Udah berapa umat lu gue liatin dari tadi mondar mandir. Dapat berapa udah tinggalan? Tinggalan 5 Nabi Musa tinggal 5. Masih kebanyakan 5 juga nggak sanggup mah tuh. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, memang muka gue muka tembok. Lo malu lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5, biarin dah 55 gue rawatin. Pok, jangankan 50 waktu, yang 5 waktu aja po. Kadang-kadang sering kita tinggalin ya Allah. Kadang johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos ya, apalagi subuh po. Diajar hujan subuh-subuh ngerecek aja, kagak bangun dah tuh ya Allah. Minta air hangat apa po? Kalau ada air hangat tuh po, ya tega banget dah. Iya, harusnya nggak usah dibilangin po. Paham aja kan dari tadi saya bilang. Hai deh, nama lagi batuk mulu ini. Belum sehat bener po. Soalnya baru kemarin Kemis, saya baru pulang kemarin Kemis dari umroh di Madinah. Itu cuacanya 8 derajat, dingin banget po. Nggak kuat apalagi ya badan saya kan tahu sendiri ya ampun. Yang lihat potongannya dengan nas po ya. Hai deh, potongannya begini nih ya, layak mutu walayah ya, mati kagak, hidup kagak. Ya Allah, atlet kayak antara tulang dan kulit begini nih. Nah, ya terus ini tuh jangankan yang 50, yang 5 aja po luar biasa kita. Kita kadang-kadang kan kesiangan mulu. Subuh kesiangan, subuh 5:30 laki dibangun bang, daripada sholat jamaah di musola takau udah ketinggalan, abang aja jadi imam di rumah aja bang, ayo bang cepetan wudhu. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek, nyari tiang buat pegangan. Langsung bangun takut ngusrug. Udah saya main yang wudhu cepetan, ayo yang subuh pakum lempengin barisannya. Ini nyaut ya. Ini apaan sih po? Udah atu aja, atau orang aja cukup. Iya, udah ya. Iya, ajak ke dalam ya udah. Terus, nih, habis wudhu 5:30 udah buruan membayang, lakinya imam Allahu Akbar, bininya di belakang Allahu Akbar. Lakinya baca Fatihahnya cepet, aminah cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji di musola, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Lakinya ngomong, buset, bininya ngomong, gua kira dibaca semua. Bayang kongko ya bu. Kenapa? Karena as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Kalau rajin minta dikasih.
Pakai apa caranya minta? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut bahasa artinya apa? Doa. Tapi menurut syara ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti orang yang sholat, orang yang rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta ngomongnya pakai omongan dan pakai ucapan. Gerakan dan ucapan po. Ngomong mintanya itu pakai ucapan dan gerakan. Kalau ngomong minta kagak ngomong ribet. Jadi mintanya pakai ucapan dan gerakan. Ucapan dan gerakan. Kalau minta kagak ngomong ribet. Anak kita minta nggak ngomong, tahu-tahu depan bapaknya begini aja. Bapaknya bingung motor apa beda. Batuk lagi. Bu. Ya Allah, mohon maaf ini ya, Bu ya. Batuknya keras. Bu. Gatel doang tenggorokan. Lama. Ini godok dulu kali airnya ya. Iya. Bebe angus, Po. Iya, Po. Makasih, Po. Makasih, Po. Iya, susu. Buyang. Susu cap utang. Banyak amat ini. Hai deh. Ngambul ini, Mak. Susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Tuh kalau kata bapak saya. Sebab bayi laki sama bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya sampai 50 tahun masih nyusu dia. Bu. Jadi sholat itu doa artinya mintanya pakai cara ucapan dan gerakan. Kalau mintanya kagak ngomong ribet lah. Minta doang kagak ngomong, nyolek doang, tahu-tahu bocah sama bapaknya. Bapaknya bingung motor apa peda ini. Tuh. Bini minta beliin cincin gak ngomong lagi. Depan laki nyolek aja. Lakinya ngomong, ntar malam ngapa? Tuh. Lah. Kan salah persepsi, Bu. Lah iya, makanya mintanya kudu ngomong, diajarin dalam sholat. Ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Ya, Bu. Macem-macem sekarang orang kan ibadah kagak pakai ilmu, kadang-kadang ikut-ikutan doang, masuk musola, masuk majlis. Kagak pernah ngaji, takbir, semacam-macam aja sekarang. Bayang ada di musola orang, Po. Bayang ada yang modelnya macam-macam. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam, ada saya lihat. Wow, ada yang model begitu. Gurunya siapa? Ada yang takbir keder, Allah. Ada. Ya ulang sono, ya ulang kemari. Sedekap dia taruh di atas dada tinggi kayak orang ampa begini. Bayang kakinya bekangkang lebar, pokok kambing bisa lolos dari belakang. Ini ada aturan-aturannya dong, benar. Sedekap yang bagus fikih ngajarin. Kalau kita ngaji fikih apa? Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naronya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki lebar kakinya kalau sholat berdiri sejengkal doang, enggak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapat. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Gencet. Bener ya, Po, cius dah. Empok kagak ngerasain kan? Ada sesuatu yang ganjel lah. Gil. Lo kagak enak, Po. Iya, empok mah kagak cayaan. Tuh. Ada aturannya. Perempuan sholat kakinya nggak boleh kangkang lebar. Sian adem kena angin seriwing. Lewat selangkangan lah, kan ini aturannya semua. Itu hukumnya gampang Islam, maka diajarin kita tata cara dalam ilmu fikih dalam melaksanakan ibadah. Bener, Bu?
Dalam tasyahud dianjurkan kita gerakin telunjuk, asyhadu alla ilaha illallah, suruh gerakin, bukan gerak-gerakin. Beda antara gerakin sama gerak-gerakin. Kalau gerakin mah sekali doang, kalau gerak-gerakin berkali-kali. Tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul asyhadu alla begini aja puter. Ini banyak. Makanya kita pentingnya ngaji di situ. Kita kumpul. Apa sih, Pak? Nah, makanya ibadah semua dasarnya ada pakai ilmu. Ini kadang-kadang bisa nyalain doang. Saya pernah sembahyang, Pak, baca usoli, Bang, diomelin. Selesai sholat ditanya, Bang, abang tadi sholat pakai usoli ya? Emang apa? Usoli hukumnya haram, baca usoli. Waduh, baca usoli hukumnya haram. Siapa bilang haram? Enak aja ngomong. Dari mana dalilnya, Bang, lu? Kita udah kepepet waktu sholat maghrib, Bu, langsung aja takbir Allah, barengin niat dalam hati, nggak pakai usul lagi nggak apa-apa. Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita tak nyanyi tuh ada aturannya. Secara hukum ya sah-sah aja. Kenapa? Karena nyanyinya sebelum takbir. Nih makanya kita diajarkan ngaji begitu, kumpul di pengajian nanya. Kalau kita nanya, insya Allah ilmu yang kita dapat ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Apalagi perintah sholat. Sholat ini semuanya diajarkan kita. Kenapa? Karena sholat merupakan satu-satunya perintah yang langsung Rasulullah menghadap Allah Subhanahu. Luar biasa, Po. Makanya ibadah yang kapan aja, di mana aja, biar kondisi apapun kita dianjurin suruh sholat lah. Berdiri kagak bisa, duduk kagak bisa, sambil bebaring kagak bisa, pakai isyarat, enggak isyarat nggak bisa juga, udahlah langsung disolatin. Ya Bu, ya Bu. Nih makanya kita semua diajarkan apa makna sholat yang kita dapat. Pertama, Bu, kita sholat. Kenapa? Ketika kita angkat Allahu Akbar, semuanya kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu. Jabatan kecil, benar Bu? Benar Bu? Harta, kedudukan kecil, yang besar hanya Allah. Kadang kita lebih besar dari jabat apa, Bu? Kadang-kadang kita membedakan. Ketika sholat Allahu Akbar, kita ngomong ucap Allahu Akbar, tapi yang lain penting buat kita. Lagi sholat Allahu Akbar, ya dompet gua di sono, habis dah diacak-acak bocah nih. Tuh ada aja, Ibu ya. Allahu Akbar, belum dikunciin pintu, ya ntar ada masuk ya. Mana ada makan ikan kucing masuk di kucing, habis dimakan. Ya, Po. Kalau begitu batalin. Langsung batalin dulu, rapin dulu, Bu, biar kagak ada pikiran. Kenapa, Bu? Tuh. Kenapa? Karena kita sudah mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segalanya kecil. Inilah yang disebut kita, Bu, ibadah. Kalau sudah insya Allah, kalau urusan akhirat seakan-akan kita mati besok. Bener, Bu? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya bekerja buat dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Kalau urusan dunia kita nyari dunia, kerja kemananya semangat terus. Kenapa? Kita bakal hidup selama-lamanya. Tapi kalau sudah menghadap Allah, urusan akhirat, ketika sholat ibadah buat akhirat, ingat sama Allah seakan-akan besok kita mati. Artinya dalam ibadah kita khusyuk. Alhamdulillah, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sholat anggota tubuh kita yang paling terhormat adalah kepala. Yang paling mulia adalah kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Benar? Ini kepala paling terhormat, Bu. Anggota tubuh kita paling mulia. Maka kita kalau bikin KTP di kelurahan, yang dipoto kepala kita. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Nggak ada. Kepala kita yang paling mulia. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, lihat, Po, muka sama kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Benar?
Artinya kita dalam sholat diajarkan jangan sombong. Hidup nggak ada apa-apanya, mentang-mentang baru jadi caleg doang sombong banget najong. Bener po? Doang jadi caleg doang. Fotonya, kalau foto saya kan keren tuh, pasang di bawah. Lah iya, dia mah fotonya ditaruh di pohon petek, dipantek-pantekin. Beda. Ya bu, ya bu. Ada fotonya terbalik kemarin po caleg. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia tulis siap jungkir balik buat bela rakyat. Hai pret ya po. Ya kita mau dikalah-kalahin mulu bu. Ya ampun, belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja bu, kalau saya jadi jalanan rata. Rata air, banjir mulu di mana-mana ya po. Ya ampun nih, jangan sombong. Kenapa kita wala tamshi fil ardi maroha, janganlah kau berjalan dalam keadaan sombong. Manusia sombong kayak apapun, apa sih yang disombongin po? Bener kata Allah kan begitu, al kibriya ulibasi, sombong itu pakaianku kata Allah tuh. Allah ngomong al libasu al kibriya ulibasi, artinya apa? Pak sombong itu pakaianku. Kita pakaian Allah kita pakai lah, kegedean gombrong kagak pantes. Bener po? Dari apa kita dilahirkan? Lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, nggak bawa apa-apa kok. Bener bu? Pulang juga sama, kita ngadep Allah nggak bawa apa-apa. Harta nggak yang kita bawa, cuma 3 lembar kain putih, 5 lembar kain putih yang kita bawa po. Nggak ada apa-apa yang kita bawa tuh. Apa yang kita mau sombongin di dunia? Mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, bu Allah po, naik mobil turun kagak nepak. Kuntilanak. Bener bu? Mentang-mentang kaya jalan dadak duluan. Deh nggak ada yang kita sombongin di hadapan Allah. Salat mengajarkan kita itu agar tawadhu, rendah hati. Rasulullah ngajarin, Nabi pangkatnya tinggi dari kenabian kok nggak sombong. Udah dijamin masuk surga nggak sombong. Nabi mah tetap ibadah kagak berhenti. Lo model kayak kita po. Ya Allah kalau dikata udah lo tile jangan sembahyang, jangan iya pak, udah dosa lo udah dihapus, lo masuk surga. Lah saya masih berhenti sembahyang. Bener po? Tapi Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Allah karim, sholat malam kaki nyampe bengkak po. Nabi sembahyang malam kaki nyampe bengkak, padahal udah Nabi. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak, tahu banyak, po. Saya tahu banget dah. Urusannya saya kagak tahu apa asam urat, apa beri-beri. Tuh. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, masya Allah. Nih Rasulullah diajarkan kita tawadhu, rendah hati. Apalagi pelajaran yang kita dapat dari sholat. Selesai kita sholat bu, salam kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita dalam hidup. Kudu tengok kanan tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain. Bener. Nabi Adam sendirian di sorga kagak betah po. Padahal sorga nikmat apa aja ada, tapi sendirian bengong. Nabi Adam ditegur sama Allah, bete dam. Iya, galau banget ini. Emang apa sih galau? Pengen ganti presiden. Haha, ceplosan ke sono, salah. Ya Allah bu, lah diciptain ibu Hawa lah anteng udah Nabi Adam. Alhamdulillah hidup enak begitu po, adanya orang lain. Kita hidup pun bermasyarakat ini, ya enggak? Diajarkan kita bersilaturahim, kumpul begini. Kalau nggak ada pengajian jarang kita kumpul begini. Ini kita kumpul begini, ya Allah po, pahalanya gede banget. Orang yang sering silaturahim sama mati ada jauh. Bener po. Malaikat udah pegang catatan, ada catatan apa malaikat? Ada catatannya, ada catatannya malaikat. Tanggal 9 Maret saya mau berangkat ke kampung Pondok Rajak. Ngapain lo ke sono, menyabut nyawa orang sono ya Rob? Emang udah catatannya? Ada nih saya pegang. Udah berangkat lo, hati-hati salah cabut. Berangkat ke Pondok Rajak ke sini, ya Allah. Pas mau dicabut orangnya kagak ada di rumah. Malaikat sampai lapor nama Allah, ya Rob mohon maaf orang ini baru saya mau cabut, orang kagak ada di rumah ini. Kemana? Kata tetangganya pergi Isra Mi'raj, musola takwa. Jangan. Lu jangan cabut, pokoknya kata gue jangan cabut. Orang lagi silaturahim bikin acara Mi'raj, lagi dengerin ceramah si Tile. Udah jangan, orang lagi ngaji jangan dicabut. Tunda.
tunda, jangan dicabut hari ini juga. Kalau lo pengen dicabut juga ntar aja pulang acara Mi'raj. Roman kagak ada yang pulang. Ya Allah, ingat ceramah dari guru kita Ki Abdul Rahim. Ya Allah, ntar malam saya mau bangun tahajud, kan ini kan bulan Rajab, ini masuk bulan Rajab. Ya Allah, saya mau tahajud istighfar minta ampun sama Allah. Lagi tahajud kagak jadi po, Israel nyabut. Ya Rob, lagi tahajud orang jangan. Orang lagi tahajud lu, jangan dicabut. Tunda, ntar aja habis subuh. Habis sembahyang subuh dia ingat lagi, ntar sholat duha sebelum masak tuh. Lagi sholat duha datang lagi Israel. Ya Rob, kagak bisa ada saya nyabut ini. Lagi sembahyang duha orangnya. Janganlah, orang lagi sholat lu cabut, jangan, tunda. Lah Israel kelamaan saya di sini ya Rob, Pondok Rajab. No, lalu kemana? Udah saya pindah aja dah, kemana kek? Pindah ya udah, lu datang sana aja ke Sawangan. Berangkat ke Sawangan dia. Tuh ada aki-aki berempat-empatan sama cucunya sama anaknya mantu. Malam-malam mati lu nggak punya 5. Mati lu nggak punya 5. Kok lagi main gaplek berempat-empatan. Orang berempat gak ada yang hidup. Mati lu nggak punya 5. Mati semua po. Malaikat Israel lewat. Nah ini aja nih dia nih. Cabut langsung brebel po. Mati. Naudzubillah min. Tuh makanya orang yang silaturahimnya rajin. Siapa orang yang pengen umurnya panjang, rezekinya murah, fal yasil rahimahu, sambung silatur. Nih ngaji begini kita silaturahim enak po. Alhamdulillah. Yang kedua rezeki kita kelihatan kalau silaturahmi. Itu buktinya udah kasih besek kita. Coba kalau kagak datang kemari dapat besek. Dapat ustad. Iya cuman beli beda. Tapi sekarang alhamdulillah tuh rezeki kelihatan. Lihat terbukti orang tua dulu po, umurnya panjang, rezekinya murah. Orang tua dulu lihat umurnya tuh po 90 tahun, 100 tahun, belum pada meninggal. Sehat. Saya punya engkong udah sekarang udah 98 tahun. Itu matanya masih awas, kupingnya masih denger, baca Quran masih nedeng, nggak pakai kacamata. Kenapa? Karena emang orang tua dulu silaturahimnya rajin. Malam takbiran udah mesen po, melebaran tuh malam takbiran udah mesen orang tua dulu. Di sini roh ji besok kumpul sini lebaran saudara lu banyak banget orang di Cikaret. Habis sembahyang anak cucu mantu brero depan rumah siap-siap mau berangkat lebaran. Mak bapak kita di belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu buat tenong po lebaran. Tuh tenong dalamnya uli, dodol, wajik ya po, dia bawa aja tenteng. Bapak kita keren lebaran pakai jas. Menjika gak pakai aja taruh di pundak. Jalan kaki gerah. Mau ada gandaran zaman dulu ya po. Sendal lili aja tenteng blok. Tuh, ya enggak. Celananya aja gulung gendengkul becek. Berangkat pagi pulang sore. Orang tua dulu kenal sama saudara semua di Sabah. Maka orang tua dulu nggak ada yang kehilangan obor. Saudara kenal semua. Luar biasa bu. Yang kedua orang dulu umurnya panjang apa? Makanannya masih asli. Orang dulu minum air sawah kagak mati. Mana bekas tepakan kebo. Airnya bening banget diminum pakai gogolio tuh orang dulu. Wah. Minumnya tuh orang dulu. Coba sekarang kita minum air sawah klenger po. Orang dulu mah tuh makanan masih asli. Uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, gue cerorot, akar kelapa, kedeblag, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abuk, sagon tuh orang dulu. Bebe makan sagon gak boleh ngomong, nyembur tuh orang dulu. Sekarang umur kita rada pendek po, silaturahim rada kurang, lebaran jarang nyampe. Jangan ke depan jauh depan mata setontotan kagak lebaran kita. Emang kita lagi gedeg sama dia. Ketemu buang muka, capek muka kita buangin mulu. Ya Allah, bagaimana mau umur panjang? Tuh yang kedua, makanan kita udah nggak asli, campuran zat kimia mulu sekarang. Maka jangan heran dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit kagak mau ngalah tambah banyak. Penyakit aneh-aneh po sekarang, kencing pahit, udara pendek, urat asem tuh. Si muda bibir pada menyon, tangan keriting, stroke. Orang lu penyakitnya nggak ada stroke po, paling banter gudik gidu. Nggak pakai berobat, cuma dicari tikar pandan yang udah keringnya bikin tabunan. Memang pantatnya gatal jegarang, pantatnya baik orang dulu mah tuh. Ibang gara-gara gidu doang po, tikar ya. Makanya orang dulu berkah, orang dulu mah rezekinya orang tua dulu. Lihat apa tuh, matinya orang tua kita ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda buat anak-anaknya. Kita sekarang yang ditinggalin banda tinggal jual-jualin doang, enak banget. Bener po, boro-boro kita nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Bener tuh, apa-apa kan orang tua lu buat anak, nggak pernah tuh kita mana anak buat orang tua, nggak ada.
bikin rumah buat anak, di motor buat anak, ya po, di sawah buat anak, semuanya buat anak. Orang tua dulu berkah banget. Makanya yang pertama kali datang kok lebaran tuh malam takbiran, anak dah tuh nyorog sama orang tua, nyorog kalau malam takbiran, nyorog datang, assalamualaikum nya, ini ya saya nggak bikin apa-apa lebaran, bikin tupat doangnya ini sama ikan ayam saya bawain tuh. Nyanya ngomong lah, lu pakai bikin gituan tuh, lu taruh sana di kamar kali tuh, ditaruh di situ ke kamar, ke kamar ngeliat lah, nyak punya banyak berasnya tuh, lihat anak lagunya tuh, ya po, emang lu nggak punya beras, udah lu bawa aja tuh berapa gelas kayak lu, ya po. Tuh orang tua dulu begitu. Lebaran pertama selesai, turun Idul Fitri, bayang terawih, bayang Id, bu elah po, udah tuh buru-buru, 7:30 kelar, berangkat anak sama orang tua. Datang dah, assalamualaikum, nya, mbak, mana aki-aki ya? Duh, ketemu, ya Allah keluarnya, maafin saya, saya malam aja, maafin aja dulu ya, maafin ya. Lah, orang lebaran kena air mata cetek po, udah menggerujuk aja, nangis dia tuh ya, sambil ngomong kan nangis kagak jelas, ngomong sambil nangis kagak jelas po, maafin ya, anak kemana-mana po juga gak urusin. Habis acak-acak rumahnya tuh nangis dari pagi sampai tengah hari masih nangis. Udah kelar dikit tengah hari kebanyakan nangis, lapar. Laparnya emang lu belum makan belum? Lah ono lu makan aja kan, malam lu bawain ono lauk dari lu. Tuh, ya Allah kagak tahu malu tuh anak. Dia yang bawain, dia yang naro, dia yang makan juga, sambar gledek anak begitu. Ya Allah, makanya orang tua mau berkah, alhamdulillah. Lo ngurusin anak, makanya kita pengen jangan sampai kita nggak diurusin anak. Jangan harap anak kita berbakti sama kita kalau kita nggak pernah berbakti sama orang tua. Bener? Jangan harap anak kita tuh sayang sama kita kalau kita nggak sayang sama anak. Maka dari itu nih silaturahim kita kumpul begini, sholat mengajarkan kita silaturahim, tengok kanan tengok kiri, hidup dalam hidup jangan sok, ya bu. Siapa orang hidup enak adanya orang lain, saya ngomong begini ada empok yang dengerin. Coba kalau nggak ada empok-empok, saya ngomong aja sendirian lah. Kalau kata Marbot itu sudah lama begitu po, ngomong sendirian kayak orang PA saya. Makanya hidup enak adanya orang lain, ya enggak? Kita kebersamaan, kekompakan, jadi hidup kayak dua tangan. Ini tangan kanan sama tangan kiri, mantep dah po. Imam Ghazali mesen, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hidup itu kayak dua tangan, jangan kayak dua kuping. Ini kuping kanan kiri nggak ada yang akur po. Jangan kayak kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, aja mah kagak akur. Iya bu, kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Lebaran nggak pernah ketemu nih dia. Jangan kayak kuping hidup kayak dua tangan, enak, tangan kiri sama kanan, kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin tuh, nolongin dia. Nggak mungkin tangan kiri gatel kanan ngomel, lu mampus diri lu garuk ya, nggak bisa. Kanan gatel kiri juga sama, nggak, datang garukin, dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan. Hidup harus tolong menolong kayak dua tangan. Tetangga lagi ada yang sakit jangan pakai diundang po, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Ini tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Dia lagi sekarat kan ya ngomong-ngomong partainya apaan dia? Wah, keburu mati orang. Bener bu? Tuh hidup enak dua tangan. Tangan kanan cakep-cakep apaan? Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri nggak iri dia mah. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang gue mah. Bagian kobelisasi. Gue bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan gue lakonin gue mah. Tuh, cuma yang kanan apa sombong? Kagak sombong kanan. Inget yang kanan sama yang kiri. Sabar kiri. Walaupun yang terima duit gua, ntar gua ke mall, gua beliin jam tangan, kan yang make elu. Tuh, hidup begitu kok enak. Iya, orang kan disebut kaya karena ada yang miskin, bener? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin, bener?
Disebut pejabat kenapa? Karena ada rakyat. Maka jadi pejabat jangan sombong. Baru tibang wakil rakyat sombong. Wakil rakyat, dia kan wakil po. Coba taikin pangkatnya jadi rakyat, nggak mau. Tibang wakil, lo kan wakil gua gitu po. Lu jangan sombong, bener bu. Hidup kayak dua tangan kanan, kerjasamanya kanan kiri kompak. Mana kita jalan lenggang, kerasa nggak tuh kita lenggang? Kerasa po. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Gua ngalah dah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah. Jangan begini kita. Nggak kayak pampir po. Ini jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Hidup enak adanya orang lain, bener. Kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kalau lima-limanya kompak, kita bersatu nih, 5 jari, lima-limanya kompak, bisa mukul, bisa nampar, kan enak. Coba makan pakai jempol doang, lah 3 hari belum kelar po, begini aja. Nampar pakai telunjuk kagak sakit-sakit, lah kagak kena, begini kurang enak. Tapi 5-limanya po luar biasa. Ini lemes dia kemana aja tuh bisa. Coba kalau kaku semuanya, nampar kagak sakit, plak, lah kurang enak, bener bu. 5-limanya kompak bersatu, insya Allah kompak kita. Apa yang kita niatkan yang baik diijabah, alhamdulillah. Kerjaan apapun kalau dikerjain rame-rame enak. Duduk sama rendah, berdiri sama tegak, bener kan? Begitu ya. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Artinya inilah bulan Rajab, bulan yang apa kata Allah itu di dalam hadis bahwa bulan Rajab itu Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli, yang kagak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Ini bulan Rajab, bulannya Allah. Syahrul Rajab, Syahrullah. Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab, bulannya Allah. Kita muliakan. Kenapa? Untuk nih kita melaksanakan ibadah. Kenapa? Rajab ini po, kita bulannya Allah. Ini persiapan kita buat menghadapi Ramadan. Litathiril badan, sucikin badan kita. Di bulan Rajab ini kita disuruh suciin badan. Artinya apa? Jangan ada permusuhan, pertengkaran di antara kita. Jangan ada peperangan. Udah, jangan pakai ribut antara cebong sama kampret. Ini kadang-kadang lagi rame po nih, ya ribut masalah cebong sama kampret. Ya, udah jangan begitu. Ya suruh damai. Bulan kedamaian, bulan Rajab. Kebersamaan kita rame-rame, kita kompak. Kenapa? Turun rahmat dari Allah. Yang lagi marahan sama tetangga, mulai bulan Rajab masuk po, minta maaf, ayo kita damai, alhamdulillah. Nah nanti selesai Rajab, datang lagi bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Litathiril qalbi, untuk mensucikan hati kita. Hati biar bersih. Kan penyakit hati kita banyak po, kadang-kadang deging, nguret, bruit. Seneng niat orang susah, susah niat orang seneng. Orang susah diomongin, orang seneng diomongin. Najong po. Ibu, ayo sama-sama. Nah masuk lagi bulan Ramadan, nanti apa? Litathhirir ruh, untuk mensucikan ruh kita. Keluar Ramadan po, kita siapin dari sekarang nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan persiapan kita untuk mendapatkan kesucian Idul Fitri. Keluar Ramadan, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, bersih suci tanpa dosa dan noda. Orang kalau bayi kan kagak ada dosanya po. Bayi mah orok nggak ada dosanya. Makanya orok bayi kita cium kapan aja enak. Lah orok siang malam sore tengah hari sore kita cium enak po. Orok mulutnya kita cium masih wangi. Orok nggak ada dosanya. Coba kita tengah hari nyium aki-aki. Wah po, buat tembakau bu, bener bu. Makanya kita pengen seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir dosanya nggak ada, rezekinya lancar. Ada aja yang datang nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Asen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh, rengginang buat siapa? Emaknya po yang makan. Tuh, kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Dempo oh. Udah kencang-kencang ngomong dari tadi. Ulangin.
Iya, ulangin po. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Kan ngomongin rengginang ini. Ya kata emak gue dikalah-kalahin. Ya Allah, ya udah nggak punya dosa sama gigi gitu aja udah. Ya Bu, tuh makanya ini pentingnya kita pengen dari sekarang bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan persiapkan diri. Kenapa? Kita perayakan Isra Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju ke depan. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj, ibadah kita semakin maju dan semakin meningkat. Alhamdulillah. Yang terakhir pesan Isra Mi'raj buat kita apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Isra Mi'rajkan dari Mekah, ya enggak, ke Palestina, Masjidil Haram ke Aqsa. Ini adalah hubungan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha Rafiqil Akhdar, ini adalah hubungan vertikal kepada Allah. Artinya Isra Mi'raj berpesan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maka siapin diri kita mumpung masih sehat, mumpung ada kesempatan, ayo kita manfaatin buat ibadah taqarrub sama Allah. Yang namanya umur kita nggak tahu ya po, yang namanya usia Allah yang tahu semua, ajal Allah yang tahu. Kita tahu po bakalan mati, cuman kita nggak tahu kapan kita bakal mati. Bener? Semuanya nih kita calon-calon jenazah. Yang namanya mati mah po ngacak. Bener? Jangan kita ngerasa muda, Ustaz saya masih muda ini jauh sama mati. Kagak Bu, mati mah misteri, ngacak dia. Kadang-kadang engkongnya seger, cucunya duluan. Kita nggak tahu kok, bener. Masih muda kadang-kadang berangkat duluan. Nih ke Ardillah, masih muda po.